Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman, pertemuan kita pada kali ini akan membahas dua dosa besar, yaitu berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta melarikan diri dari peperangan. Berdusta adalah salah satu di antara sifat orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salatun, bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah dia malah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Itu tiga di antara tanda-tanda orang munafik. Salah satu di antaranya yang terkait dengan pembahasan kita kali ini adalah ketika dia berbicara, maka dia berdusta. Jadi dusta adalah salah satu di antara sifat munafik. Kalau dengan orang saja, ya, kita tidak boleh melakukan kedustaan. Kita tidak boleh berdusta terhadap orang lain, apalagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berdusta atas nama Rasulullah, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah termasuk perbuatan dosa besar. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat nanti engkau akan melihat orang yang mendustakan Allah, ya, orang yang berdusta atas nama Allah, wujuhuhum muswaddah, wajah mereka menghitam. Ya. Kadang-kadang ada di antara mereka yang menjual ayat-ayat Al-Quran. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, ya, karena ada tujuan tertentu, karena adanya kepentingan. Dia menyampaikan ayat-ayat Allah yang pada dasarnya bisa jadi ayat-ayat tersebut tidak ada hubungannya, tetapi karena demi untuk meraup keuntungan, demi untuk mendapatkan keuntungan, maka dia pun menjual ayat-ayat Allah. Ishtaro bi ayatillahi samanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dan ini dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya bunya lahu baitun fi jahannam. Siapa yang berbohong atas namaku, siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibuatkan rumah untuknya di dalam neraka. Bukan rumah di dalam surga, tapi rumah di dalam neraka jahannam. Demikian pula dalam sabda Rasulullah yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah ia menempati tempat kedudukannya di neraka nanti. Jadi kita harus hati-hati ketika kita membaca hadis misalnya, atau ketika kita menyebutkan hadis, maka kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mengetahui terlebih dahulu apakah betul-betul hadis ini adalah merupakan hadis sahih, hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan itu ternyata adalah hadis palsu. Bisa jadi adalah hadis dusta. Sebagaimana yang kita kenal atau yang kita dengar, ada beberapa di tengah-tengah masyarakat menyebar berbagai macam hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang penuh dengan kedustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama ketika kita berdusta atas nama orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadziban alayya laysa kakadzibin ala ghairi." Ya. Rasulullah mengatakan berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka nanti.
ada beberapa contoh daripada hadis-hadis yang tidak ada sanadnya kepada Rasulullah. Hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang penuh dengan kedustaan. Di antaranya adalah al-haditsu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul bahaimu al-hashish. Ya. Di sini dikatakan bahwa berbicara, ngobrol, bercakap-cakap di dalam masjid itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana al-bahaim, sebagaimana hewan ternak memakan rerumputan. Ini hadis yang tidak ada dasarnya. Juga hadis yang lain atau hadis palsu yang lain, hadis yang lemah yang lain, qalilut taufiq khairun min katsiril aql. Taufik dan petunjuk yang sedikit itu lebih baik daripada memiliki akal yang banyak, memiliki ilmu yang banyak. Hadis palsu yang lain, buniyad dinu 'alan nadhafah, bahwa agama itu didirikan di atas kebersihan. Hadis lemah yang lain, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqal. Tidak ada yang diterima dari salat seorang hamba kecuali apa yang ia pahami. Contoh hadis yang lain, awwalu ma khalaqallahu al-aqal. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akal kita. Ini adalah beberapa di antara contoh-contoh dari hadis yang tidak ada dasarnya, yang bisa jadi tanpa kita sengaja kita sebutkan, kita sampaikan kepada orang lain dan kita katakan bahwa ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hal itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, agar kita tidak tergelincir di dalam salah satu dosa besar ini, yaitu berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, maka kita harus berusaha dengan seteliti mungkin untuk memastikan apakah hadis tersebut adalah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar kedua yaitu lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Apa yang dimaksud dengan lari dari medan perang? Yaitu ketika jumlah musuh tidak lebih atau tidak berlipat ganda dibanding dengan jumlah kaum muslimin, kecuali dengan niat untuk bergabung dengan pasukan yang lain atau dengan niat siasat perang. Ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 16. Wa may yuwallihim yawma idzin duburah illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melarikan diri, barang siapa yang membelakangi, barang siapa yang mundur dalam peperangan kecuali karena alasan illa mutaharrifan liqital, kecuali karena alasan strategis, alasan strategi perang, ya, atau mutahayyizan ila fi'ah, atau karena ingin bergabung dengan pasukan yang lain, pasukan perang yang lain, ya, faqad ba'a bighadabin min Allah, maka dia telah kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad ba'a bighadabin min Allah, maka dia telah kembali dan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Bukan hanya mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam. Tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu adalah tempat kembali yang paling jelek. Bagaimana standar melarikan diri ini? Bagaimana standar yang seharusnya? Berapa jumlah kaum muslimin? Berapa perbandingan antara jumlah kaum muslimin dengan pasukan kaum kufar, agar supaya kita tidak dianggap melarikan diri atau kabur dari peperangan? Dulu perbandingannya sangat jauh, 1:10. Kalau ada satu musuh, kalau ada 10 musuh, ada 10 orang kafir, pasukan kaum kafir ada 10 orang, maka umat Islam walaupun hanya 1 orang tidak boleh melarikan diri. Kapan dia melarikan diri? Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, iyyakum minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Apabila ada di antara kalian jumlah kaum muslimin berjumlah 20 orang bertemu dengan 200 orang,
maka pada saat itulah umat Islam, pasukan Islam tidak boleh melarikan diri. Ya. Kapan dia melarikan diri, maka ini termasuk dosa besar. Tetapi kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan mereka, maka perbandingan ini pun diturunkan. Yang tadinya 1:10, ya, itu menjadi 1:2. Jadi ayat yang tadi yang mengatakan iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain, itu dinasakh, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah Subhanahu wa taala meringankan kalian. Wa 'alima anna fikum dha'fa, dan tahu bahwa pada diri kalian terdapat kelemahan. Iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Maka kalau ada di antara kalian, ya, mi'atun sabirah, 100 orang pasukan Islam yang gagah berani, yang sabar, itu bisa mengalahkan 200 orang pasukan kaum kufar. Yang artinya kalau ada pasukan kufar sebanyak 100 orang, sementara pasukan Islam hanya 50 orang, atau pasukan Islam ada 100 orang dan pasukan kaum kufar ada 200 orang, maka pada saat itu pasukan Islam tidak boleh melarikan diri. Kapan dia melarikan diri, maka mereka sudah dianggap melakukan perbuatan dosa besar. Selanjutnya adalah sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hindarilah 7 hal yang membinasakan. Dan salah satu di antaranya adalah at-tawalli yaumaz zahf, melarikan diri, kabur pada waktu berkecamuknya peperangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam dosa besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.